Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahi di channel Serem Midnight. Seperti biasa, malam ini aku kedatangan salah satu narasumber yang ingin membagikan share-share cerita pengalaman tentang hal spiritual ya. Nah, di sini dia ingin menceritakan tentang gangguan-gangguan mistis selama dia bekerja di salah satu klinik kecantikan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja sapa siapa orangnya. Nih, di sini udah ada siapa? Halo kakak, namanya? Halo Kak, perkenalkan sebelumnya nama aku Anggun. Aku berasal dari Solo dan aku bekerja di salah satu provinsi di Banten. Oh, jauh sekali dari Solo ke Banten. Nah, di sini Kak Anggun dengar-dengar memang salah satu ini ya, pekerja yang di klinik kecantikan ya Kak. Iya. Dan katanya memang dipindahin karena punya cabang. Iya, Dari benar. pusat disuruh nempatin di cabang yang pertama ini gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, kakak boleh share-share nih cerita pengalamannya ke teman-teman Serem Midnight itu seperti apa sih awal mulanya gitu, diganggunya tuh seperti apa? Oke, jadi awalnya itu aku bekerja di sini tuh awal-awal masih yang kayak ngiranya tuh di sini tuh bener-bener yang kayak kota gede, kayak kota Jakarta. Tadinya seperti itu. Ternyata setelah aku kesini tuh kok masih banyak kayak gedung-gedung yang kosong gitu kan, ruko-ruko yang kosong gitu. Oke, singkat cerita, aku di sini awalnya nggak berani nih di sini, karena kan aku cuman bertiga waktu itu sama teman-teman aku kan, dan teman-teman aku itu yang dua itu dia PP. Oh, pulang pergi. Iya, nggak tinggal di sini. Kalau aku kan di sini disediain kayak mes gitu. Awalnya itu teman aku bilang kalau kamu nggak berani di sini, nanti aku nggak apa-apa lah yang temenin kamu di sini gitu. Oke, singkat cerita tuh ternyata pas waktu aku kesini tuh bertepatan sekali dengan malam satu suro. Oh, satu suro itu tahun berapa kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah di 2023. Oh, udah setahun yang lalu ya. Benar. Singkat ceritanya lagi, setelah kita habis pulang kerja, aku dianterin lah ke mes itu karena kan baru pertama kali banget. Aku ke situ, ya kita beberes lah seperti biasa kan. Kayak udah beres-beres selesai, habis itu kita ngopi nih di teras, berdua lah cerita-cerita kan. Ternyata keadaan di sini tuh seperti ini. Singkat cerita lagi, udah malam tuh aku udah ngantuk banget, yang kayak capek banget, baru pertama kali juga kan Kak. Iya. Habis itu aku tuh tadinya mau tidur duluan nih, tapi temen aku kayak bentar lah bareng aja nanti gitu. Oke, 11:30 kita masuk ke kamar nih. Kita satu kamar kan, satu kamar. Terus waktu itu aku masih yang mau telepon gitu sama teman aku. Dan itu tuh kita yang tidurnya tuh nggak yang hadap-hadapan, kayak aku hadap ke sana ke tembok, dia hadap ke sana gitu kan. Jadi saling munggungin. Iya benar. Singkat cerita, nggak lama kemudian udah kayak biasa aja nih, masih happy-happy kan. Terus setelah itu kok pas waktu aku mau nengok ke dia tuh, ini apa gitu. Awalnya tuh masih kayak yang shock gitu kan. Awalnya yang shock, terus teman aku teriak dong. Aku juga yang tadinya nggak takut jadi takut gitu kan. Akhirnya apaan kayak itu, kata aku bilang gitu. Terus dia kayak yang apa ya, nggak bisa ngomong gitu lah. Iya, kayak terbata-bata. Iya, terbata-bata. Nah, singkat ceritanya itu cuman gini doang, cuman tolet-toletan gitu kan. Udah itu lari. Tadinya tuh udah minta tolong, cuman kan memang karena kedap suara ya mungkin. Terus bingung kan karena saking groginya. Ternyata pas dilihat bener, itu kakinya tuh nggak ada ngambang, jadi bener-bener ngambang. Itu beneran kelihatan? Bener-bener kelihatan, dan itu tuh dari atas tuh kayak dari cahaya gitu loh Kak, dari cahaya lampu dia langsung ke samping pintu gitu loh. Bener-bener ngambang, asli kelihatan. Posisinya itu kan kayak tempat tidur aku tuh kayak yang tingkat gitu loh. Risbang gitu. Iya benar. Jadi kayak pas waktu dari atas tuh seret gitu tuh, dia langsung bener-bener ada di situ. Di situ. Itu kamu lihat wujud atau? Wujud.
bener-bener wujud dari cahaya lampu itu pas ke bawah itu bener-bener kelihatan banget. Dan pas waktu kita nengok gitu tuh kayak nggak ada kakinya gitu, bener-bener yang ngambang gitu kan. Grogi, kita minta tolong nggak ada yang denger dong. Kayak yang aduh gimana akhirnya jendelanya kan bisa dibuka tuh. Langsung lah kita lompat itu pas waktu itu. Lompat ke jendela Berdua itu saking bener-bener gugupnya. ya ampun. Singkat cerita lagi, telepon lah sama si satpamnya. Satpamnya bilang, kenapa kak, ada apa gitu kan. Ini saya diganggu kayak gini. Udahlah biasa, itu cuma halusinasi kamu aja katanya gitu. Memang karena pertama ya, gitu. Ya udah akhirnya dia patroli lah di situ. Itu juga aku bener-bener nggak tidur sampai subuh, itu bener-bener nggak tidur di situ. Dan aku tuh tidur di teras berdua, kak, bayangin. Di teras berdua sampai subuh aku baru bisa tidur. Ya ampun. Nah, itu kalau boleh tahu yang kamu lihat kan bentuknya wujud nih, ya kan? Itu sosoknya apa yang kamu lihat? Sosoknya itu kayak disebutin aja kali ya. Boleh. Kayak semacam kuntilanak gitu loh, Kak. Jadi dia bener-bener yang rambut panjang gitu, pakai baju putih. Terus berada di bener-bener samping pojok pintu gitu. Terus pas waktu, ya itu kagetnya tuh pas waktu kita nengok ke bagian bawahnya itu bener-bener ngambang. Nggak ada kakinya gitu Nggak ya? ada sama sekali. Jadi memang bener-bener sosok gitu. Jadi kayak yang kita mau percaya nggak percaya, tapi memang bener-bener ada. Bener-bener gitu. dia nampakin. Real, Mungkin karena kamu nih orang baru di mes itu, atau mungkin di wilayah situ ya. Betul. Jadi dia tuh kayak nampakin, ih ada 2 cewek nih. Bener-bener. Nampakin gitu kan, aku cewek juga gitu. Jadinya dia ngasih lihat, tapi kamunya malah pada ini takut. Cuman itu juga kayak yang pas waktu ngeliat itu dia langsung kayak terbang lagi. Hah? Iya, jadi pas waktu dia udah nampakin nih, pas udah diginiin tuh kan bingung tuh, Kak. Dia langsung balik ke atas. Dan itu tuh bener-bener sejelas itu, karena kan memang di kamar aku tuh kayak lampunya tuh 20 wattan ya, jadi agak terang. Jadi pas waktu dia lompat ke bawah itu sama naik tuh bener-bener kelihatan banget. Bener jelas gitu. Itu Bener-bener jelas. seperti apa yang pas kamu lihat dia turun sama pas tiba-tiba langsung naik, itu bentukannya kayak apa? Apakah siluet atau asap pas dia ke atasnya gitu? Cuman kayak cahaya aja sih, Kak. Cuman kayak cahaya langsung, terus tiba-tiba dia ya itu ada, langsung bener-bener ada pas posisi itu. Jadi ya sempet shock juga ya. Tadinya sih nggak gimana ya, nggak takut, cuman karena temen aku yang teriak jadi ngikut teriak kan. Iya, refleks lah, namanya juga cewek kan pasti begitu. Mana itu kan udah tengah malam ya, sekitar jam 12-an lah itu. Oh udah malam juga ya. Terus setelah kejadian itu kan kamu sampai subuh baru bisa tidur. Nah terus kan respon satpamnya bilang itu mah halusinasi. Nah selanjutnya setelah kejadian itu, apakah ada obrolan lagi kamu sama satpam atau bagaimana? Setelah itu aku tadinya konfirmasi ke manajemen. Aku bilang kalau aku di sini diganggu gini. Terus dia bilang lah, ya udahlah kamu cari orang pintar yang ada di daerah situ, kayak gitu. Itu? Ya mungkin kayak buat ngusir atau segala macam gitu. Dipagerin kan, kali ya gitu. Bisa jadi gitu. Terus pas waktu itu tuh si satpamnya, aku tuh ketemu sama si satpamnya. Terus pas waktu itu bilang lah aku, saya baru di sini baru aja sehari gitu kan, tapi saya udah digangguin gini. Satpamnya bilang, itu yang kalau nggak salah sih katanya juru kuncinya situ ya. Bilang lah gini, makanya kamu itu kalau punya rumah di sini itu jangan asal nempatin aja gitu. Kamu nggak tahu dulunya di sini itu seperti apa. Ketika kamu kesini kamu udah pernah salam belum gitu kan? Dia bilang gitu. Ya dimanapun tempat sudah sih, yang pasti kan adab ya, Kak. Apalagi kan kita bener-bener baru pertama kali banget di situ. Iya. Terus akhirnya singkat cerita malamnya tuh langsung sama dia kayak di ritualin atau nggak apa, aku nggak tahu ya. Mungkin dibaca-bacain gitu ya. Si satpam atau apa? Iya, si satpam satpamnya yang kayak kuncen ini. Oh, yang paham lah ya. Terus waktu itu dia bilang kayak, udah nggak apa-apa, kamu hati-hati aja di sini. Yang penting kamu jaga sikap aja, jaga adab. Yang penting kan kamu di sini juga niatnya kerja. Ya kamu bilang lah sama mereka, suruh bantuin kamu buat cari rezeki di sini, katanya kan gitu. Terus ya agak sedikit, iya gimana ya, Kak, kayak baru pertama banget nih udah di kayak gituin. Di jadi teror ya. Iya bener-bener yang shock, iya kaget juga, iya kan, maksudnya kayak nggak nyangka aja gitu.
beberapa hari kemudian aku sakit tuh. Dari situ? Aku sakit. Temen aku tuh juga, dia juga agak kurang fit. Jadi jatuhnya kayak kesambet ya, Iya, kamu nih bener. habis diliatin gitu. Terus kan itu kayak yang pas waktu kita dimunculkan sosok itu kan, kita kan langsung sakit nih berdua. Bener-bener yang ngedrop. Aku kan juga orangnya sensitif ya kak. Terus aku pikir tuh cuman kayak yang sakit biasa, karena kan aku ada asam lambung nih. Kenapa nih kok sakit kayak cuman kayak pengen mual-mual gitu loh. Terus Iya. kayak dimasukin makanan gak bisa nih gitu. Kayak GERD lah ya, Ya, bener. gitu. Itu aku masih nekat berdua nih, masih masuk buat kerja gitu kan. Akhirnya nggak enak cerita lah sama tetangga toko kita gitu kan. Cerita, akhirnya dia bilang kalau udahlah kamu ini aja berobat ke sini, kata dia kan gitu. Terus kata aku pas waktu berobat di salah satu perawat kan, udah nih aku udah diinfus segala macem kan. Terus selang beberapa hari kemudian tuh malah justru tambah sakit. Malah makin ngedrop ya, Nah, gitu. Terus dari situ tuh kayak aku sebenarnya kenapa nih gitu kan. Bertanya-tanya dong sama temen aku juga, dia sakitnya hampir bareng gitu kak. Bener-bener yang dari awal pertama kita sakit sampai sekarang pun kita masih sama-sama sakit gitu. Singkat ceritanya lagi, tetangga aku ini bilang, aku tuh ada kenalan tahu tukang pijit di sini, kata dia kan gitu. Oh gitu ya kak, tapi kan aku asam lambung, nggak yang sakit-sakit badan gitu kan, kata aku. Udah kamu coba aja deh, direkomenin lah sama dia kan. Akhirnya aku malamnya itu diurut lah itu sama si tukang urut yang dari sini. Akhirnya dia bilang lagi nih, kamu kok pucat banget, kamu kenapa? Katanya kan gitu. Iya mah lagi sakit nih, saya bilang kan gitu. Iya. Pas selang dipijit tuh dia sambil cerita nih, kamu tuh ini loh, ada yang nggak suka sama kamu, katanya gitu. Terus masa sih mas, saya baru-baru loh di sini, baru juga 2 mingguan deh, kata aku gitu kan. Iya ini ada yang nggak suka sama kamu. Terus yang paling bikin aku shock lagi tuh ketika dia bilang di badan kamu ini ada ular, kata gitu. Dan ular itu ular gede yang ngelilit badan. Badan kamu, makanya kamu nggak bisa gerak, katanya gitu. Parah banget ya berarti ya. Makanya kak, terus aku juga pas waktu dia bilang gitu kan, aku tanya dong, terus aku harus gimana nih ma, gini. Udah yang penting setelah mengurut kamu badannya enakan apa enggak nih, dilihat besok, katanya gitu. Bener dong, setelah diurut badan agak enakan, tapi 2 hari lagi aku ngedrop lagi. Kenapa itu? Nah jadi pas waktu itu tuh aku diinfus lagi tuh, yang kedua kalinya kan, diinfus lagi, kok nggak sembuh-sembuh. Nah, yang biasanya aku nggak pernah kayak telepon atau fit call orang tua aku, ibu aku tuh tiba-tiba fit call, terus kan nanya, kamu kenapa gini-gini? Aku tadi habis pecahin gelas, katanya kan gitu, kayak firasat lah, semacam firasat. Nah, pas waktu kejadian itu, aku langsung papin kayak infusan aku dong, kayak aku lagi sakit gini. Iya. Udah dari kapan gini, udah hampir 2 minggu sih, kenapa kamu nggak bilang orang rumah gini gitu kan. Akhirnya mama aku yang namanya, karena aku berasal dari Jawa ya kak, dan Jawa aku tuh masih bener-bener yang sekental itu. Iya. Ditanyain lah sama orang pintar yang di Jawa, Diliatin iya, gitu ya. bener. Katanya memang ada sosok nenek-nenek yang ngikut aku selama 12 hari. Berarti pas masih baru banget kamu Baru di sana banget, iya. gitu. Ya kan kurang lebih mau 2 minggu lah ya, Iya. kalau kehitung 14 harinya gitu. Jadi pas waktu itu aku bener-bener yang kayak, ini beneran gak sih gitu. Aku bener-bener baru loh di sini gitu kan. Masa aku udah kayak yang diliatin kayak begini, sekarang sakit kayak gini. Ya tadinya tuh aku cuman kayak yang mau positif aja ya kak, yang dalam artian kayak, oh aku cuma sakit biasa ini, cuman kayak asam lambung lah. Iya. Ya udah akhirnya setelah ditelepon kan bilang, udah kamu pulang aja dulu gini. Tadinya aku udah nggak diperbolehin buat balik ke sini. Jadi pas waktu aku pulang kampung tuh aku bener-bener yang, udah barang-barang kamu yang di sana udah nggak usah diambil, kamu nggak usah balik lagi ke sana. Orang rumah jadi lebih khawatir ya, jadi mikirin kamu tuh di tempat sana kan jauh dari orang tua juga, takut kenapa-napa, jadi lebih baik udah balik aja ke sini. Iya, betul. Biarin lepasin aja kerjaan atau apa gitu ya. Makanya habis itu
aku tetap kekeh dong, karena kan memang aku di sini kan ada tanggung jawab juga Kak. Karena kan awalnya itu memang di sini tuh bener-bener gimana caranya aku bisa dapet duit gitu kan. Di sini tuh aku memang tadinya niatnya memang cari uang, bukan cari masalah ataupun apa itu. Singkat cerita aku baliklah ke sini. Udah agak enakan tuh. Udah beberapa bulan di sini ada lagi muncul kejadian. Apa itu? Jadi ketika pas waktu aku lagi menstruasi ya, itu aku paginya itu pas waktu bangun tuh lihat ubin, ya kan, lihat lantai itu kok ada bercak darah gitu. Bercak darah? Iya, dan darahnya itu yang aku pikir tadinya cuman bercak satu doang, apa pas waktu aku tadi ganti pembalut jadi netes-netes gitu kan. Terus kayak nggak mungkin juga gitu lah, posisi pas waktu aku mau mau mandi, kok ini sampai di depan, bener-bener depan kamar mandi banget berhentinya darah itu. Dari kamar aku ke kamar mandi paling 1,5 meter lah kurang lebih. Itu bener-bener ada. Terus paginya kan aku kaget ya Kak, aku foto lah, aku kirim ke teman aku. Aduh, kenapa lagi nih kamu, katanya kan gitu. Nah, aku foto tadi tuh mikir aku gini, kalau ini aku foto nanti sampai aku pulang kerja ini masih, berarti ada apa-apa nih. Tapi kalau ini kalau tiba-tiba dia hilang, wah ini jauh lebih serem lagi dong. Tadinya aku mikir gitu. Lah pas waktu aku pulang tuh bener-bener ternyata masih Kak, masih ada. Dan ya udahlah, singkat cerita aku langsung pel aja semuanya. Aku pel, udah selesai kan. Keesokan harinya itu aku kan libur seminggu sekali. Nah pas aku libur, jadi kayak libur aku tuh dijatah gitu loh Kak, hari Senin, Selasa, Rabu gitu kan. Ganti-gantian rollingan ya. Nah teman aku ini katanya mau tidur di rumah nih hari Selasa. Siangnya itu aku tidur siang. Kan orang menstruasi kan kayak males gitu ya, mager lah. Itu aku siang tuh aku tembus kan nggak. Posisi aku tembus tuh aku tidur aku arah ke sana sih, kemana ya? Kalau miring gitu ya, miring lah intinya. Terus tiba-tiba kok nggak enak nih, tembus. Aku pindah lah ke samping, ngadep samping beda lagi. Bisa anggap aja tadi ngadep kanan terus pindah ke ngadep kiri gitu. Tiba-tiba tuh badan yang bener-bener nggak bisa gerak. Hah? Jadi aku kayak kalau orang bilang ketindihan, erop. Nah itu lama banget, sekitar 5-10 menit ada Kak. Aku mau baca Al-Fatihah nggak bisa, mau baca surat-surat pendek aja nggak bisa. Bener-bener yang di tenggorokan tuh mau ngucap aja susah, mau minta tolong aja nggak bisa gitu. Kayak nggak bisa teriak ya gitu. Terus pas waktu itu udah aku diem lama, aku bisa tuh baca Al-Fatihah, baca langsung tiba-tiba langsung lemes badan. Habis lemes itu tembus lagi tuh ke aku. Posisinya pindah lagi aku ke hadap sini nih, celentang berarti. Tidur lagi dong aku. Paling shock lagi tuh aku itu dimimpiin. Jadi aku mimpinya itu ada jin itu dia makan pembalut aku. Itu di mimpi kamu ngelihat wujudnya? Iya. Apa, seperti apa coba? Hitam, terus kayak ada apa ya namanya? Tanduk. Ada tanduknya, terus kayak dia ada ekornya juga. Udah kayak iblis ya, Pi ya? Semacam kayak gitu. Udah kayak ini iblis kalau kayak gitu. Itu tuh biasanya ada ekor. Iya, dan itu bener-bener jelas. Pas waktu dia makan itu bener-bener kayak lahap gitu loh Kak. Terus akhirnya aku langsung bener-bener yang bangun, langsung aku bersihin semua, aku sikat semua kamar mandi, ubin segala macam kan, langsung aku buang. Setelah itu maghrib nih, teman aku kan udah pulang. Jam 6 dia sampai nih di kosan nih. Aku bilang lagi nih, Mbak, aku tadi gini-gini nih. Beneran serius? Kan dia juga takut ya. Terus tiba-tiba pas waktu di situ, gimana nih? Yaudah, ayo kita kemas-kemas, kita ke teman yang di ruko sebelah kita aja, kita tidur di situ. Nah, tidurlah kita di tempat temen aku itu kan, di ruko sebelah itu kan, karena kan itu kayak tempat makan gitu kan, enggak? Iya. Tidurlah di situ. Akhirnya pas waktu di situ diceritain lagi nih, aku tadi juga kayak gitu. Pas waktu di klinik aku juga ketindihan hampir 4 kali katanya. Iya, teman aku itu. Dia sama juga ngerasain hal yang sama gitu. Iya. Kalau teman aku ini lebih seringnya itu di klinik Kak. Jadi
Kalau dia malah bener-bener yang jelas banget. Jadi ketika dia itu mau ketindihan tuh dia bilang gini, kayak sebelum tidur dia bilang gini, kalau pas istirahat gitu kan, nanti kalau aku diem aja, pokoknya kamu tepuk ya kaki aku, katanya kan gitu. Nah, aku bingung dong, maksudnya kan dia nggak bilang kenapa nih, ya namanya orang tidur kan diem, nggak mungkin gerak dong. Singkat cerita, udah pokoknya nanti kalau aku tiba-tiba diem aja kamu langsung tepuk ya, katanya. Kan aku nggak ngeh dong Kak, posisinya kan ya masa aku mau ngeliatin orang tidur, ya kan. Dan itu juga nggak jelas maksudnya. Nah, dia nggak mau bilang ngapain, karena apa gitu loh. Pas waktu dia udah kayak gitu, udah ngerasa yang keempat kalinya nih, dia bilang lagi nih, aku tuh sering tahu ketindihan di situ, terus tiba-tiba dia tuh di depan muka aku persis, katanya dia cewek, gitu. Kayak semacam ya Kunti sih, sama sih. Terus tiba-tiba dia di depan aku kayak mau makan aku, tapi aku kalau misalkan aku mau ngomong tuh aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Makanya ketika aku tidur, kalau aku udah diem, bener-bener yang diem, kamu tepuk aku, katanya gitu. Cuman kan awalnya memang aku nggak tahu, nggak paham dia ya. Iya, ternyata dia tuh sering berlangganan setiap hari ketika dia beristirahat pas waktu tidur. Ada aja direp-repin kayak gitu. Bener, dan itu hampir ya setiap hari Kak. Udah langganan berarti dibikin rep-rep. Setiap hari banget. Nah, terus pas waktu itu ada lagi kejadian nih, teman aku beda kerja tapi ya, dia nginep lah, pengen nginep di tempat aku. Bilang lagi nih, mana yang katanya serem gini. Mungkin karena dikategorikan dia nggak percaya dengan hal-hal mistis ya Kak. Kamu tuh jangan halu, ini tuh udah 2024, katanya kan gitu. Dia ngomong begitu? Iya, nggak ada kayak begitu. Keesokannya dia cerita, Cok, lu semalam bangunin gue ya? Katanya kan Oh, gitu. nanya begitu? Apaan, orang gue tidur, bangun-bangun juga pagi langsung mandi. Sumpah, semalam ada yang bangunin gue, Cok. Katanya gitu kan. Aku juga pas waktu mau ke kamar mandi, tiba-tiba juga dia melihat sosok kayak besar hitam gitu. Temen kamu? Iya, di sebelah pintu juga. Itu yang bilang nggak percaya gitu? Iya, tadi yang awalnya dia nggak percaya. Jadi pas awal mula kejadian itu sampai sekarang dia udah nggak mau main ke tempat aku. Udahlah, gue kapok main ke rumah lu. Udah lu aja yang main ke tempat gue. Lah, ketika di tempat dia pun sama Kak. Ada juga? Ada juga. Itu malah jauh lebih serem. Oh iya? Sosok iya, suara juga iya Kak. Nampakin kayak gitu? Ya, sama. Kamu lihat sosoknya di rumah dia? Sama Kunti juga. Oh, tapi perempuan. dia yang suaranya keras banget. Ketika dia pas aku datang nih, ini bener rumah kamu. Terus dia bilang, udah masuk aja buru, kata dia gitu kan. Soalnya aku kamar mandi dulu, kata dia kan. Udah, kita lagi ngobrol-ngobrol nih, dari atap tuh langsung keras. Apa itu ya? Langsung keluar kan. Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Ya udahlah, akhirnya memutuskan untuk tidur cepet nih. Akhirnya tidur cepet, kita cuman kayak yang toleh-tolehan aja, kayak pulang nggak sih gitu kan. Akhirnya pas waktu di tempat dia juga sama, digangguin. Iya, dia malah bener-bener di seberang banget, di atas di seberang. Jadi pas waktu ketika suara itu tiba-tiba langsung muncul suara dia. Kayak gimana itu yang kamu dengar suaranya? Iya, kayak kuntilanak pada umumnya aja. Yang tiba-tiba langsung gitu ya. Serem banget. Dia berasal dari atas, bener-bener atas banget. Dan pas kejadian itu tuh dia yang halusinasi kamu itu. Dia masih bener-bener sempet-sempetnya yang ngeyakinin aku. Padahal dia sendiri juga sih takut gitu kan. Makanya pas awal itu, kamu sih sok belagu, nggak takut. Orang aslinya kamu juga penakut gitu. Iya, kan? jadi dia juga kayak, oh ini orang nggak ini nih, ditantangin. Iya, makanya terus kayak yang gini, kamu kalau kemana-mana bawa obeng ya, kata dia gitu. Oh, buat apa, kata aku kan. Yang namanya kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Terus maksud kamu buat apa obeng? Ya buat jaga-jaga aja. Ya kan kalau kayak gitu kan ya pasti nembus, nggak mungkin enggak dong gitu. Kalau aku sih kemana-mana selalu bawa obeng sih. Takut begal kali. Iya. Tadi mikirnya juga sempet gitu ya Kak. Taunya kayak gitu. Udah, lu tinggal di sini aja lah sama gue, kata gitu. Ya nggak bisa lah, orang aku di sini ada kos, ngapain aku di tempat kamu? Nah, singkat ceritanya lagi, kenal lah aku sama teman baru kan. Temen aku itu juga dia kayak pengen tidur di tempat aku. Yaudahlah, ayo sini. Tapi aku sebelumnya udah pernah bilang Kak, kayak nanti kalau misalkan kamu di sini kan kamu orang baru.
kamu jaga ucapan aja ya, kata aku gitu. Karena kan dia mulutnya yang ceplas-ceplos gitu, gini gitu kan. Singkat cerita, paginya dia cerita Kak, dia bilang gini, "Coba lu tadi berangkat gawe jam berapa?" Dia kan nanya gitu. Ini baru nih dia. Iya, dia teman baru aku juga. Bilang lah jam 8:30. Kenapa emang? Tadi gue mandi, ya kan pas waktu kerannya aku buka tuh ada orang nangis kekejar. Nah, terus pas waktu itu aku bingung dong. Soalnya kalau aku itu sebenarnya iya Kak, cuman itu bedanya tuh kalau dia kan nangis. Kalau aku itu rame kayak pasar. Oh, jadi masing-masing kamu ngedenger yang berbeda. Jadi di saat kamu yang lagi mau mandi, kamu denger rame kayak pasar. Iya, kayak tapi di saat temen kamu aku, jadi kayak orang nangis kekejar gitu. Iya. Nah, dia bilang, terus pas aku matiin bener-bener senyap, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Toh di tetangga aku tuh nggak ada anak kecil. Terus dia yang kayak nggak mau lagi lah, kayak jadi temen aku setiap main ke rumah tuh bener-bener yang enggak kata dia gitu. Jadi mungkin bisa jadi karena dia takut ya. Terus singkat cerita, pas waktu hujan nih, beda temen lagi. Dia main lah ke tempat aku. Dia kalau nggak salah habis makan, dan dia lewat tempat aku, mampir lah ke tempat aku. Jam berapa tuh kira-kira? Itu masih habis Isya kalau nggak salah. Jam 7:30 lah, kurang lebih segitu. Pas dia di depan tuh, itu anak siapa cuy, dari tadi ngeliatin gua mulu. Iya. Aku lebih kaget lagi. Anak siapa di sini, gak ada anak-anak, kata aku. Oh, itu anak tetangga gitu kan. Aku berusaha meyakinkan bahwa biar dia nggak takut aja gitu kan. Terus? Nggak mungkin ada hari dia melotot lo ke aku, katanya kan gitu. Iya, langsung gitu. Udah biarin aja, lu nggak usah pedulin dia, kata aku. Udah biar dia main-main, kata aku. Terus yang keduanya tuh dia bilang gini, dia lari-lari loh Cok, dia kayak caper ke gua, katanya gitu kan. Udah sih biarin aja, kita ngopi-ngopi aja di sini, katakan gitu. Udah yang jam berapa ya, jam 9 apa jam berapa, si anak kecil ini tuh pengen banget kayak si temen aku ini mungkin auranya berbeda ya Kak. Jadi dan dia pengen kenalan atau gimana. Iya, jadi mungkin kayak teman kamu nih punya magnet gitu ya. Jadi sosok itu tertarik sama dia dan dia juga nanggepin gitu. Jadi pas waktu diliatin gitu ya, dia tuh kayak, itu anak siapa sih? Dari tadi melotot baik, kata dia kan. Udah biarin aja, nggak usah direken, kata aku. Udah biarin kata aku. Lah pas waktu dia pulang ngechat lah di akun. Sumpah itu tadi kayaknya bukan anak orang sih, kata dia bilang gitu. Aku kaget dong kan. Kenapa emang? Dia itu kayak, kamu tahu tuyul nggak sih? Ya nggak tahu lah aku. Katanya tuh dia kayak semacam, dia kan tadi bilangnya memang sosok anak kecil, tapi anak kecilnya tuh aku pikir yang kayak anak-anak kecil pada umumnya biasa gitu ya. Ternyata anak kecilnya itu tuh dia cuma kayak pakai pampers gitu dong loh. Dan dia tuh katanya mukanya tuh jelek. Mukanya jelek, kecil, kayak bantet gitu Kak katanya. Nah, iya. Iya, itu memang benar ya. Jadi buat teman-teman Midnight nih yang pada ngira tuyul itu mungkin seperti anak balita, anak kecil, itu aslinya itu sebenarnya memang sosok astral yang wujud umurnya itu sudah ratusan tahun. Dia seperti kerdil. Iya, seperti kerdil kayak gitu. Temen aku juga bilang, kalau tadi sih udah fix bukan anak orang sih Cok. Dia udah berkali-kali buat ngeyakin. Akhirnya aku buka suara lah aku. Iya Cok, sebenarnya itu memang bukan anak pada umumnya gitu. Cuman aku kan kayak takutnya nanti kamu takut jadi nggak mau main kesini lagi gitu. Jadi awal mulanya ada anak kecil itu di sebelah rumah kos aku itu ternyata tuh ada taman kan Kak. Sebelum dibangunnya taman tuh itu tuh dibiarin kayak kubangan gitu aja dulu. Nah pas singkat cerita itu tuh kayak hujan gede, ada anak katanya main di situ di taman itu. Istilahnya kayak taman setengah jadi lah. Nah pas itu katanya anak itu tuh sama teman-temannya main lah, dia itu jatuh ke kubangan itu sampai katanya tuh itu kan sore ya posisinya, jadi ketemunya itu malam. Jadi dia meninggal di situ. Dan dia tuh memang sering menampakkan bahwa aku tuh ada loh di sini. Gitu. Nah, memang
mungkin itu kan ada kayak kobakan kebo mungkin ya, karena kan memang dulu tuh daerah kamu ini masih hutan dan masih banyak tanah-tanah merah kayak gitu. Jadi terjadilah yang itu kubangan-kubangan itu karena bekas galian-galian gitu. Dan itu juga tuh maksudnya kayak gimana ya? Kenapa setiap teman-teman aku yang main ke rumah itu selalu dinampakin gitu loh. Terus ada sih teman aku beberapa kali tuh kayak kalau itu lebih ke suara. Oh, dia kayak ngasih eksistensinya suara gitu ya. Kayak suara. Terus ntar kayak tiba-tiba, kan teman aku kayak latah ya kak, ya gimana sih orang latah gitu kan. Kadang terus gak macam kan. Makanya kadang aku juga, aduh ini orang gimana sih, udah diem aja kan. Aku kan kalau melihat sesuatu udah diemin aja gitu. Makanya sekarang tuh aku juga kadang, ini gimana sih, kok kayak nggak aman gitu. Tadinya aku kayak sempet takutnya teman-teman aku tuh udah nggak pada berani main ke rumah gitu loh kak. Jadi kan aku selama kurang lebih 2 tahun di sini tuh bener-bener sendiri. Di rumah tuh bener-bener sendiri banget. Kayak yang dari pagi sampai sore kan aku kerja, malam sampai paginya lagi aku tuh bener-bener sendiri. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kayak begitu tuh kadang aku cuman kayak misal ada suara-suara kayak di dapur atau aku ngeliat tuh udah langsung tidur aja, pokoknya gimana caranya aku harus tidur. Dan itu tuh bener-bener apa ya, di akunya tuh juga nggak enak. Jadi tiba-tiba aku kadang sakit. Terus ntar kemarin itu juga aku ngalamin. Masih baru dong? Ya baru, belum ada 2 minggu. Itu aku sakit. Jadi pas waktu sakit tuh aku urut lagi dong ke orang yang pertama direkomendasiin sama teman aku. Jadi pas waktu udah diurut nih, dia bilang gini, kamu ada yang ngikutin. Gitu lagi dong. Iya, dia bilang kamu ada yang ngikutin nih. Aduh, siapa lagi sih mak? Banyak banget yang pengen sama saya, katanya gitu ya. Terus dia bilang, iya dia itu katanya sih orang hamil. Iya, dia itu orang hamil dan hamilnya itu udah yang puluhan tahun, bener-bener yang kayak udah bener-bener setua itu. Dia itu sering ngelihat kamu dandan, dia itu pengen kayak kamu pakai apa sih? Ya pokoknya make up, pakai itu segala macam. Lipstick. Jadi dia tuh sering kayak ngelihat kamu dandan, dia tuh suka sama kamu gitu. Paginya nih belum sempet cerita ke tetangga. Itu sih yang katanya orang hamil itu pindah ke si teman aku yang beda di sebelah rukoku itu. Dia ngechat lah pagi-pagi, Arum katanya. Iya kenapa kak? Kamu udah sembuh kata dia gitu. Udah agak lumayan enak sih. Pindah ke aku tahu gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain kata dia gitu. Aduh ya maaf ya kak, kan aku juga nggak tahu ya gitu. Dia subuh-subuh udah urut tuh sama si emak ya namanya. Si emak ya gitu. Terus pas waktu itu dia bilang, padahal ini semalam baru loh aku keluarin dari si itu si Eneng katanya gitu, yang kerja di sini nih kata dia kan gitu. Masa sih mak gitu? Iya, wah ini agak bandel sih. Kalau maksudnya kalau dia buat menampakin diri aja nggak masalah, tapi kalau dia sampai yang ngeganggu sampai ke kesehatan, ini sebenarnya dia jahil sih kata dia kan gitu. Sampai teman aku itu kalau di medis ya, secara medisnya tuh dia kena tipes. Karena mungkin panas yang efeknya demam mulu gitu. Terus yang paling kagetnya lagi ketika dia cerita tuh katanya dia tuh tadinya tuh subuh-subuh tuh pengen cuman pipis doang. Nah pas waktu mau ke atas tuh dia nggak gerak kak katanya, nggak bisa gerak. Terus kan suaminya kan di atas tuh ya kan, katanya dibangunin, diteriakin tuh nggak denger. Pas yang terakhir dia goyangin apa tangga katanya. Kamu kenapa? Ya udahlah, akhirnya dia udah kayak yang mau meninggal gitu loh kak, kayak yang oh iya, mungkin kalau secara ininya kan dia dibilang kena tipes. Terus mungkin kalau tiba-tiba amit-amit mendadak seperti itu kan bahasanya kena angin duduk ya gitu. Tapi padahal mah itu bisa jadi ya karena gangguan mistis. Cuman kan kalau bahasa orang sekarang jangan apa-apa mistis mistis gitu. Terus gimana tuh? Kayak dia bilang kan dia itu di mana ya? Di Depok lah. Di tempat orang tuanya kan. Dia berobat di situ yang katanya dia itu cuman tipes itu kan. Ternyata dia itu selama 2 minggu juga nggak bangun. Lebih parah dong ya. Jadi sebelumnya aku itu dia udah sakit. Tapi yang sakit-sakit biasa doang kayak kecapean gitu kan.
akhirnya pas paginya dia bilang katanya pindah ke dia, itu aku yang kayak ngerasa bersalah ya kan, cuma aku nggak tahu juga kan gitu. Dia bilang, terus akhirnya baru aja kemarin dia balik ke sini tuh bilang, kamu tahu nggak kenapa tuh, kata aku tuh baru bisa bangun karena aku diruqyah tau. Dia bilang gitu. Karena memang kebetulan apa ya, kayak kakaknya siapa ya, ibunya gitu loh, adiknya apa siapa ya, ibunya punya kakak gitu, paman ya. Iya, pamannya tuh kayak dia juga orang bisa juga, kayak bisa nyembuhin gitu loh kak. Singkat ceritanya dia bilang kayak aku tuh sampai diruqyah bener-bener aku nggak bisa bangun sama sekali kayak gitu kan. Itu tuh ternyata tuh, kamu tahu nggak yang paling itu apa kata aku, ini ruko aku tuh dibikin sama orang katanya gitu. Diituin sama orang? Katanya di depan sebelah kanan rukonya itu ada sosok makhluk besar hitam. Jadi dia itu memang nggak tahu apa, katanya orang lewat terus tiba-tiba kayak yang udah ngasih aja gitu. Ngasih? Kayak mungkin semacam kayak kiriman, cuman ya mungkin bisa dibilang kalau iri bisa jadi ya kak, karena tuh dia tuh jualan makanan, dan di setiap pagi kan bener-bener itu tuh tempatnya di depan sekolah banget ya. Jadi itu tuh mungkin ketika ada orang yang dia sirik atau apa segala macam, dia ngeliat, wah ini kok warung tiap hari ada aja orang terus rame, itu tuh lebih dari 10 orang. Iya. Nah pas waktu kejadian itu dia bilang kayak yang lebih parahnya lagi, itu tuh sampai bener-bener yang ngeganggu kesehatan aku, katanya gitu. Terus waktu nimbrung nih di luar kan, pas waktu istirahat itu datanglah tetangga yang satunya, ya kan, datang tetangga satunya bilang lah gini, kamu tahu nggak Gun, kata dia kan. Dia kalau cerita kayak gitu tuh dia tuh orangnya takut, tapi penasaran juga. Nah singkat ceritanya itu anaknya kan habis menikah, tidurlah di situ bareng-bareng lah sekeluarga besar kan. Pas waktu itu anaknya itu tidur di atas sama dia, pokoknya yang cewek-cewek lah, cewek-cewek. Katanya pas waktu mau pagi tahajud, tiba-tiba tuh ada sosok juga. Apa itu? Sosoknya itu kayak orang, jadi dia kayak merangkak gitu, kayak semacam Spiderman lah. Terus matanya tuh merah. Ih serem banget. Jadi sebenarnya itu gimana ya kalau dibilang beneran apa enggaknya sih ya tergantung kita juga ya, cuman dari ceritanya itu tuh bener-bener yang kayak dia tuh bener-bener ngeyakin kayak, sumpah Gun, aku tuh bener-bener tahu gitu. Aku posisi tuh mau ke toilet, itu tuh bener-bener dia ngerangkak cepet katanya kan gitu. Masa sih? Kamu nggak percaya, tidur ya semalam sama aku katanya. Enggak lah, terima kasih kata aku. Paginya dia kan nggak berani cerita sama anaknya. Ternyata anaknya lebih dulu tahu. Oh lebih tahu dulu. Dan posisinya itu karena udah jam 2 ya kak itu. Paginya tuh kan nggak bisa tidur sampai subuh. Pas subuhnya itu, pas dia buka jendela di depan sekolah persis itu ada lagi nampakin orang tinggi besar gitu. Tapi itu bayangannya bener-bener gede katanya. Semana itu yang si temen kamu lihat itu? Apakah ada segedung atau apa? Dia itu cuman ya kayak gimana ya kak, dia tuh bentuknya kayak yang ya gede gitu loh. Tapi dia bener-bener wujud asli orang, cuman yang dia diem aja kayak satpam kali ya, berdiri diem aja gitu. Terus dia kan lari ke bawah karena kan dia di lantai atas. Dia larilah ke bawah bilang, itu apaan, kata dia. Dia tuh takut tapi penasaran. Ya. Ketika dia keluar tuh udah nggak ada yang namanya kayak gitu kan. Sekali udah ngeliat udah langsung hilang gitu. Ada lagi dia itu tinggal juga kan di salah satu perumahan lah dia di sini. Diganggu juga. Tapi beda-beda sosok juga. Kalau di sana tuh cuman katanya sih kayak apa itu namanya, suara-suara di dapur. Kayak tiba-tiba semua alat-alat masaknya jatuh. Gitu sih. Berarti
hebat juga ya sosok-sosok astral di daerah sini gitu. Bener-bener Mantep. tadinya sih mau percaya nggak percaya ya Kak, cuman kan kita memang di sini tuh bener-bener hidup berdampingan. Iya, Ya betul. kalau misalkan aku nggak percaya ada kamu memang bener-bener ada gitu. Terus di sisi lain juga ketika ada orang ngomong terus ntar tiba-tiba nimbrung, udahlah itu tuh cuman kayak halusinasi kamu aja, pasti selalu bilang gitu. Padahal aslinya kamu juga takut gitu. Ada lagi kejadian yang itu juga teman aku juga, pas dia ke rumah bilang gini, jadi dia teman aku kerja sekarang. Oh, yang sekarang. Iya, dia juga dari Jawa juga. Dia bilang, tadinya dia nggak mau bilang ke aku, kayak nggak terbuka lah, dia masih kayak yang takut mungkin. Iya. Bilang gini, "Co, tahu nggak?" katanya. "Apaan? Masa kamu kan sama ini tidur di sofa ya?" Kata dia kan gitu. "Iya, kenapa emang?" "Tadi aku ketindihan tahu 2 kali." Katanya kan gitu. "Tapi kamu nggak tahu aku ya?" katanya. "Yang nggak tahu ya kan aku di belakang, kamu di depan." Gitu. Sumpah aku tadi kayak bener-bener udah kayak mau mati. 2 kali itu tadinya sadar, terus katanya tiba-tiba langsung kayak ketimpa lagi gitu Kak. Nah pas waktu ketimpa itu dia tuh katanya mau minta tolong ke aku. "Kamu kenapa nggak tolongin aku?" Ya kan aku nggak tahu. Itu kan mungkin kayak cuman Iya. apa ya? Biasanya kalau orang yang erep-erep itu, aku pribadi sering juga direp-erep nih, sering banget. Dan itu kalau setiap kita udah ngerasa nih, kita baca surat apapun, kita tuh udah berasa kayak baca nih kenceng banget. Padahal nggak ada kan kenyataannya ya kayak Iya, gitu. Nah, bener-bener. terus kita juga udah teriak kayak tolong atau manggil mama, bapak. Itu tuh di dunia secara kita pas di erep-erep itu kita teriak kenceng, tapi di nyatanya Tuh kita nggak ada cuman begini dong gitu. Nah, kenapa aku bisa tahu? Karena mama aku pernah ngomong ke aku. Jadi mama tuh sempet merhatiin aku pas tidur. Ini anak kenapa nih? Gitu. Kayak gelisah tidurnya. Nah, akhirnya pas mama colek aku bangun. Ma, tadi Neng capek banget abis diiniin sama sosok ini. Gitu. "Oh, pantas tadi kamu kayak ngomong apa nggak jelas banget kayak gitu." Itu Neng baca-baca, mama Neng juga teriak. Aku bilang Orang gitu. ego ya. Temen aku yang 2 orang ini tuh bener-bener dia pas waktu ketindihan tuh diem Kak. Jadi bener-bener yang diem. Kalau yang 2 tadi itu, kalau yang pertama itu dia cuman bilang ketindihan, maksudnya kayak yang ketindihan biasa. Kalau yang temen aku kan dia bilang kayak ada sosok yang bener-bener di depan muka dia, yang bener-bener katanya mau makan dia gitu kan. Pas waktu itu dia langsung bangun tuh kayak orang linglung. Kayak, kenapa sih gitu? Udah lu diem aja gitu. Mungkin dia juga agak sedikit shock juga ya, cuman kan memang karena udah berlangganan kali ya. Nah pas waktu dia di rumah itu kan dia juga penghuni baru nih, teman aku tuh belum ada setengah tahun, paling kurang lebih 4-5 bulan sih. Dia tuh nggak bilang ke aku, ternyata tuh dia dia tuh tahu kan, jadi tempat tidur dia itu tuh menghadap langsung los ke keluar, jadi nggak, jendela tuh nggak ada hordengnya, bener-bener langsung los gitu kan. Dan di samping aku tuh kan memang karena dibikin taman ya Kak, jadi kan banyak pohon-pohon gede ya, yang nggak gede-gede banget sih, maksudnya yang standar sedang lah gitu. Sedang. Katanya ada yang ngintip. Ada yang ngintip, itu pertama. Yang kedua itu dia diem, tapi bener-bener di depan kaca. Bener-bener diem di depan kaca. Apa itu? Ya genderuwo kali ya bisa dibilangnya, soalnya gede hitam juga sama. Berarti seperti itulah ya hantu-hantunya. Kayak kenapa nggak bilang, kata aku kan. Ya kamu kalau ada sesuatu hal di sini bilang ke aku. Ngomong aja gitu. Maksudnya kan, terus aku bilang gini ya, kalau misalkan kamu takut atau apa kan, maksudnya kan aku udah lebih dulu gitu di sini, jadi aku tahu. Ya kurang lebihnya tuh kalau misalkan kamu kenapa-napa kan aku bisa tahu gitu loh kamu kenapa gitu. Dia juga langsung tiba-tiba sakit Kak. Sakitnya itu sama 12 hari. Bisa sama gitu ya sama kamu ya? Mungkin karena pertama awalan dia di sini kurang perkenalan mungkin ya. Kalau dari awal kan memang aku sudah dibilang kamu kalau misalkan di sini kamu tuh harus salam, harus gini dan kamu nggak boleh yang gini. Aku awalnya juga udah ngebilangin dia kalau misalkan
ya aku sedikit mau cerita, aku tuh di sini pernah digini-giniin. Nanti kalau misalkan kamu ngelihat atau apa, kamu bilang ke aku aja gitu. Kamu berdoa aja. Kamu tuh di sini tuh niatnya kerja gitu, bukan yang kamu niat jahat atau apa gitu. Jadi masing-masing jangan ganggu gitu. Biarin aja gitu. Ya pas waktu itu mungkin dia agak sedikit shock juga ya kak. Tadinya aku tegur kan, kamu kenapa sih jam segini belum tidur, kata aku kan. Gak bisa tidur. Tadinya nggak mau ngomong, tapi setelah dia ngomong tuh kayak mungkin dia pertama takut, kedua dia nggak berani ngomong juga kan. Mungkin ya takutnya kamu kenapa-napa juga, atau dia mikir kayak ya namanya orang kita nggak tahu, dia mikir sampai 10 kali gue ngomong nggak ya, atau kalau gue ngomong dia juga takut. Gue juga gitu. Kita sama-sama takut. Terus kalau misalkan nanti ibaratnya gue ngomong, ntar dia kasarnya kan ada orang yang memang enggak fanatik sama hal mistis, jadi dia nggak suka, jadi kayak pasti lu cerita-cerita beginian gue nggak suka, jadi akhirnya takutnya berantem apa, atau mungkin dia takut nanti kalau udah ceritain ke kamu, kamunya yang nggak mau berteman sama dia gitu takutnya. Terus kejadian itu kan aku bilang, udah kamu urut aja sama emak, kata aku kan gitu. Enggak lah, orang aku cuman ini kok sakit biasa, kata dia gitu kan. Ya namanya dia nggak percaya, mau kita ngeyakinin 1000 bahasa pun dia juga nggak akan pernah percaya gitu ya. Memang dasarnya dia bandel. Kalau kata aku memang bebal gitu ya. Jadi ketika aku ngomong kamu nggak boleh kayak gini gitu tuh, ya dia cuma yang tapi nggak dikerjain terus aku gitu. udah bilang jendelanya tutup. Besoknya lagi, udah beberapa hari lagi dia baru bilang, ada lagi Cok, kata dia. Kan udah aku bilang tutup aja jendela. Itu tuh bener-bener los gitu loh kan. Jadi ketika kita mandang jendela tuh kita bisa lihat jalanan keluar, gitu ya. langsung bener-bener gitu. Makanya pas waktu itu, terus aku juga pernah ketindihan juga. Dia sama juga, ternyata di rumah dia juga ketindihan juga. Aku udah bilangin, udahlah, kalau kata orang-orang tuh suruh kayak sebarin garam yang kasar gitu loh. Iya, garam kasar dilemparin, tapi nggak main lempar ya. Sebelum dilemparin itu kita baca-baca dulu kayak ayat-ayat pendek yang kita amalin, yang kita yakinin ini tuh minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa untuk magerin, karena kan garam itu sifatnya netral gitu. Itu juga udah beberapa kali juga aku bilang kayak, udahlah kamu besok-besok lagi kalau misalkan ada apa-apa bilang ke aku. Ya keesokan harinya dia barulah cerita yang dia ketindihan itu. Aku ada sosok lagi Cok di depan, bener-bener jendela, bener-bener di depan katanya. Ya kan dari kemarin aku juga udah pernah bilang. Lepas waktu keluar itu tuh kayak gimana ya Kak, ada kerasa kayak pas waktu pulang udah sampai mau rumah tuh ya kan, itu tuh pergi dulu tuh. Pergi, pas waktu mau pulang tuh di rumah tuh ada apa sih tuh namanya, hewan apa sih, kayak kelelawar gitu loh. Walet, burung. Iya, kayak semacam burung gitu kan. Terus kan dia tuh gini, sebentar lah aku searching dulu ada apa nih, kata dia kan gitu. Dia tuh sebenarnya dia nggak percaya akan hal kayak gitu. Ketika dia udah tahu bahwa bener-bener ada tuh, dia langsung kayak ada apa sedikit, searching ada suara burung gini, dia langsung pertanda apa gitu, ini tandanya apa gitu. Langsung begitu. Sebenarnya dia tuh lucu, cuman kadang kalau bener-bener dia belum ngelihat sendiri dia nggak akan pernah percaya gitu. Makanya pas waktu kejadian itu dia sakit juga. Itu sakitnya baru-baru ini, baru juga sembuh berapa minggu yang lalu sih. Tapi tuh ya balik lagi ke dia sih Kak, kalau misalkan dia tetap tidak percaya akan hal-hal kayak gitu, ya itu udah maksudnya ya udah urusannya dia gitu loh. Kamu mah nggak ada urusan apa-apa. Aku juga udah bilangin kayak udahlah, kayak udah nggak usah bahas-bahas cerita kayak begituan. Sebenarnya dia takut, cuman dia kayak memaksa dirinya buat nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia jatuh sakit itu. Tadinya tuh yang ngebilang kayak gitu tuh si emak pas waktu ngurut aku di rumah. Dia bilang gini, Neng, itu teman kamu kenapa? Katakan gitu. Aku padahal nggak bilang kalau teman aku lagi sakit. Nah si emak tuh bilang gini, itu tuh karena sama dia juga ada yang ngikutin katanya gitu. Ya tapi dia orangnya nggak percayaan Mak. Oh kalau memang dia orangnya kayak gitu ya udah biarin aja Neng, kata dia gitu. Mak juga
mau ngebilangnya juga gimana, Iya. takut dikira ini Ikut campur lah apalah. Ya udah intinya mah kalau orang itu nggak percaya udah kan semua balik lagi ke dirinya. Benar. Kalau dia kenapa-napa ya udah urus aja sendiri. Kan lu yang ini Iya, gitu. aku juga gitu Kak. Tadinya kalau kamu sampai kenapa-napa lagi, aku udah nggak mau uruskan ya. Aku tadinya udah bilang ke kamu kalau misalkan kamu kenapa-napa, ya kamu bilang ke aku. Ketika kamu udah nggak bilang, ya itu kan udah balik lagi ke dia kan Kak. Iya. Gitu Kayak sih. gitu. Makanya ya agak bingung juga ya. Kadang kan padahal kan kita hidup bener-bener berdampingan. Nggak bisa kalau kita kayak nggak percaya hal-hal kayak gitu. Sedangkan dia tuh bener-bener ada gitu. Bahkan ketika kita pengen ngelihat dia aja, kan nggak mungkin dong dia langsung tiba-tiba ada. Tapi kalau ketika pas kita lagi ketakutan di rumah sendiri, tiba-tiba dia muncul. Iya, karena memang sosok astral itu ibaratnya dia bakal nampakin atau ngeluarin eksistensinya di saat kondisi kita lemah. Bener sih. Karena kalau badan kita lemah, badan kita nggak fit kan kayak ibarat setengah ngawang gitu kan. Ya, dia Pasti ada dia muncul karena kan energi kita emang lagi lemah juga. bener. Soalnya Gitu. ketika aku bener-bener diliatin atau kenapa gitu pasti aku sakit ya. Memang karena mungkin pertama karena aku orangnya sensitif ya Kak. Terus aku juga sering keluar malam juga, mungkin dari mana aja kan bisa ngikut gitu. Iya. Makanya si emaknya juga bilang Kak, kamu ini sebenarnya orang bisa gitu. Makanya kalau pulang tuh seka-seka yang benar. Apa itu artinya? Ya bersih-bersih. Kadang suka lupa, kadang suka kayak yang bersih-bersih tapi ya udah cuman sebatas itu aja, Aku enggak. sih sebenarnya kalau habis pulang tuh nggak langsung bersih, tiduran dulu. Nah, itu dia. Iya sih. Kamu kesini aja tadi seka-seka kan? Nah, itu harusnya seperti itu. Oh gitu. Jadi ya kan kalau kata orang zaman dulu mah ya Allah alam ya kan biar sosok tersebut itu nggak nyium wanginya kita gitu loh, nggak ngikut wanginya kita. Kayak contoh nih, kalau ada orang yang meninggal nih, ibaratnya tuh mobil ambulan lewat nih, itu kalau zaman dulu ya kalau di aku ya diajarin mama itu disiram. Jadi biar ibaratnya ya udah biar dia langsung kemana gitu atau apa, takutnya masih ninggalin baunya di sini gitu. Allah alam ya, mungkin kepercayaan orang kan beda-beda Iya, gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi dari situ gimana? Apakah berkelanjutan lagi atau sudah sampai sini dan keadaan teman kamu gimana? Sama diri kamu sendiri nih ngalamin untuk kayak sejauh begitu. ini sih sebenarnya kalau untuk hal-hal kayak gitu masih ada aja ya Kak. Maksudnya kayak ketika aku sakit tuh sakitnya bukan bener-bener yang sakit medis, aku kena asam lambung atau apa ya, tapi memang karena ada hal-hal seperti itu. Jadi ketika aku lagi ya itu tadi kurang fit tuh ada aja gitu yang masuk. Karena berketepatan di samping kos aku tuh ada makam keramatnya juga. Oh iya? Iya, di situ tuh kayak yang dibilang tadi kayak ada sosok nenek-nenek itu ternyata memang dari situ. Satpamnya juga awalnya tadinya nggak mau buka suara, dia bilang lah gitu kalau misalkan ada kayak kamu temu sosok nenek-nenek wangi, ya itu memang dia lagi jalan-jalan aja ke sini gitu. Mungkin ya memang itu wilayahnya beliau gitu bener. ya. Jadi aman aja nih kamu sampai sekarang mah. Ya ini sekarang udah mau 3 tahun doh aman-aman aja sih Kak. Cuman ya minusnya ketika aku lagi nggak enak badan atau kurang fit itu ada aja gitu yang pengen masuk gitu. Oh, kamu bisa juga gitu kemasukan kayak gitu? Maksudnya masuk tuh kayak gini nih Kak. Jadi misal ketika aku lagi kurang fit nih, ada aja yang ikut Oh, gitu. Jadi ketika aku lagi nggak enak badan tuh pasti nggak cuman hanya sekedar medis, aku asam lambung lah atau panas lah atau segala macam. Memang ada yang ngikutin gitu dan dia tuh kalau ngikutin tuh nggak cuman yang kayak sehari 2 hari udah pergi lagi, tapi yang kayak berminggu-minggu kayak 12 hari, 14 hari gitu-gitu. Jadi ketika aku kayak gitu tuh yang bikin aku nggak nyaman tuh sebenarnya karena kenapa sih, kan udahlah kita masing-masing aja gitu. Kamu nggak usah yang maksudnya kan aku kadang juga mikir gini, secantik apa sih aku? iya. Sampai banyak banget yang ngikut gitu ya. Bener. Jadi memang kalau yang dilihat sama aku pribadi, kamu nih sama punya magnet, ada magnetik di dalam badan kamu itu memang ibaratnya ya. Apa ya bahasa ininya tuh hal wangi, terus ditambah lagi hal spiritual itu memang ada di dalam badan kamu. Mungkin kalau kamu asah, kamu jadi paranormal. Mungkin. Soalnya pas waktu kejadian aku sakit yang pertama kali aku di sini itu, kata si emak itu memang dulu tuh kayak aku tuh punya buyut.
dimana buyut aku itu memang orang pintar. Ya tapi aku nggak tahu kalau buyut aku ini benar-benar orang pintar tuh aku nggak tahu. Dia cuma bilang yang kayak apa ya, kayak sebenarnya kamu tuh orang bisa loh. Pas waktu dia bilang gitu aku sempat kaget juga, bisa ngapain nih kata aku. Ya kamu memang bener-bener bisa. Kalau misalkan kamu pernah nggak kayak dibuka mata batin kamu? Pernah dulu. Pernah, dan nggak mau lagi sih. Udah cukup sekali aja, bener-bener sekali aja. Umur berapa kalau boleh tahu tuh? Aku SMP tuh umur berapa ya? 14, 15-an lah kurang lebih. Itu aku di hutan pinus, Kak. Siapa? Itu maksudnya tujuan buka mata batin apakah memang kemauan dari pihak keluarga atau diri kamu atau Dari apa? aku sendiri. Tadinya tuh kayak, wah kayaknya keren nih kan. Itu SMP ya. Iya. Kalau diceritain kayak gitu, bisa gini nih gitu kan. Iya. Akhirnya pas waktu itu aku tuh ada kenalan gitu kan. Dia tuh kayak ya bisa kayak begitu, Kak. Nah dia bilang, mau nggak? Ayo kalau mau, katanya gitu. Itu ketepatan malam Jumat kalau nggak salah sih. Naiklah ke atas tuh, ke pinus itu. Bener-bener yang kayak aku tuh nggak di dunia lagi. Kayak ngerasanya pertama itu kayak ngambang juga ya. Kayak ini siapa? Jadi bisa ngeliat gitu loh, Kak. Jadi aku gimana ya, kalau untuk batin aku tuh nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Jadi pas waktu udah bener-bener ditutup tuh nangis tuh bener-bener, habis itu nggak berhenti. Terus beberapa hari lagi tuh aku langsung saya tuh sakit. Makanya ketika aku dibilangin kamu tuh sebenarnya orang bisa, banyak sih, Kak, yang bilang gitu. Dari orang-orang yang misal dia juga orang bisa gitu ya, dia bilang gitu tuh banyak. Cuman akunya tuh malah yang takut ya, takut nantinya takut disalahgunain atau akunya bisa kayak gini tapi aku nggak tahu gitu kan. Makanya pas waktu ada kejadian-kejadian kayak gini tuh aku pas sakit tuh banyak banget yang ikut aku. Jadi si emak ini juga sempet bilang ke aku gini, Neng kamu tuh hebat loh, kalau kata si emak. Kenapa tuh, Nak? Berani kamu tinggal di sini sendiri, apa-apa sendiri di rumah kayak gini. Ini nih kalau emak pengen ini bisa aja aku cerita, cuman kasihan Neng aja gitu. Wah kenapa nih, Mak, kata aku. Ya di sini tuh sebenarnya banyak, cuman ya kamu jaga diri aja ya, katanya gitu sih ya. Kayak aku awalnya sedikit takut ya, Kak, karena tetangga aku kemarinnya itu pernah juga kesurupan mau bunuh emaknya. Oh iya, ya ampun, serem banget. maghrib itu sampai minta tolong lari-lari ke satpam kan. Itu ternyata ya memang di situ tuh banyak, karena ternyata dulunya kosan aku itu pembuangan. Ya memang banyak banget di sini tuh jin buangan juga ya gitu. Jadi biar ibaratnya ya memang susah dijelasin teman-teman, karena memang di sini dulu tuh masih tanah lapang, masih hutan, masih serem gitu loh. Nah terus juga ya yang tadi aku bilang itu, aku ngelihat sebenarnya tanpa kamu dibuka mata batin sama teman kamu memang bisa, tapi pelan-pelan kamu ngasah seperti puasa, terus kayak yang sholat, jikiran segala macam. Kan kalau kamu kayak gitu tuh seperti dipaksa kamu tuh dibuka mata batinnya. Terus kamu bilang kamu tuh sakit dari situ karena gini loh, kamu tuh belum tahu takaran badan kamu itu seapa. Pas di saat kamu dibuka, kamu ditampakin sama yang ibaratnya sosok-sosok astral yang energinya tuh level-level gede gitu. Jadi itu kena badan kamu. Jadi kalau kamu sakit sampai seminggu 2 minggu, itu mungkin dari satu sosok energinya ibaratnya 65% itu bisa seminggu lebih kamu sakit. Terus ibaratnya ketemu, anggap aja kamu di situ kan ada banyak sosok. Mungkin yang pertama kamu lihat itu sosok yang kecil-kecilan. Kita nggak tahu yang gede-gedenya yang level berapa itu yang bisa kayak gitu. Satu sosok aja kita bisa sakitnya lebih dari seminggu gitu loh. Kayak gitu. Makanya sebenarnya ini juga di satu sisi memang ya, kalau yang Lala lihat emang kamu tuh dominan didemenin sama kuntilanak. Karena memang dia ngerasa kamu nih sama dia, maksudnya bukan bentuk hantunya, tapi karakter kamu tuh suka banget dandan, suka banget orangnya bener-bener kayak yang ya layaknya cewek, mau kesini aja make up bentar, kesini make up bentar gitu loh. Tuh demen sosok-sosok seperti itu. Dan kalau misalkan kamu ngelihat ada sosok ini ngikutin kamu terus, nah itu seperti yang aku bilang tadi, memang kalau yang mungkin emak nih suatu saat ngomong kayak misalkan, Neng kamu diikutin sama ini
yang berbeda lagi gitu sosoknya, itu kamu harus hati-hati ya. Karena kan kamu pribadi bisa melihat nih, walaupun mungkin itu jarang-jarang dia nampakin ya kan. Itu kamu harus hati-hati, takutnya tanpa kamu sadar, di saat kamu lagi lengah atau kamu juga lagi fisiknya drop, dia bisa masuk ke dalam badan kamu dan mungkin bisa dia tuh kayak nyerap energi kamu, terus kayak apa ya namanya, menguasai badan kamu. Jadi kalau udah ada sosok yang masuk ke dalam raga kita dan dia hampir mungkin berapa persen aura kita disedot sama dia, itu bisa menyatu, bahaya kalau kayak gitu. Jadi jatuhnya kamu kayak punya kepribadian ganda. Nanti suatu saat kamunya kalau orang yang bisa nih ngeliat kamu, kok ini beda nih karakternya nih, aneh banget sih, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, kayak gitu. Jadi kayak punya kepribadian ganda, padahal itu bukan kamu gitu loh. Jadi kayak orang kalau yang paham atau orang yang teliti gitu ngelihat kamu yang bisa juga, itu pasti aneh gitu ngeliat kamu. Ini kayak bukan kamu nih, sebab kamu nggak kayak begini nih. Tapi nanti lebih dominannya kayak kecentil, karena sosok seperti itu begitu, gitu sih. Nah, kira-kira udah cukup kali ya. Endingnya juga udah sehat-sehat aja. Alhamdulillah sejauh ini udah langsung sehat sih. Iya. Tinggal aku udah apa ya, udah urut sama emak, udah berobat juga. Alhamdulillah sampai sekarang udah sehat. Iya. Ya mungkin kalau kan suatu saat atau balik dari sini kamu diliatin lagi sama sosoknya, kamu omongin aja. Kamu bilang, "Oh, lu jangan macem-macem lu, gue bilangin Lala lu." Gitu aja. Jadi ngeri. Gue bilangin Lala lu, bilang gitu. Nah, udah kali ya teman-teman cerita dari Anggun. Aduh, udah cukup mantap banget. Dan kira-kira Anggun mau kasih pesan-pesan gak nih? Ada pesan-pesan gak untuk teman-teman Serem Midnight ya? Bahwasannya Anggun kan di tempat baru atau memang kasarnya nginjak di tanah yang berbeda gitu. Pesan-pesan untuk teman-teman yang misalkan baru pindah dari tempat lain ke sini tuh apa gitu? Untuk pesan-pesannya sih, pertama kita harus sopan santun ya, yang pertama. Adab juga perlu, dan dimanapun kita berada, kita memijakkan kaki dimanapun, sebisa mungkin kita harus sopan dan kasih salam. Udah sih, itu aja sih. Oke, udah cukup teman-teman ya. Jadi cerita dari narsum kita ini memang menegangkan sekali. Itu mungkin kalau kalian denger nonton dari awal ya, jangan di skip. Ini bisa ke bawah suasana ya teman-teman. Karena memang sampai sebanyak itu sosok di tanah Banten ini yang menunjukkan eksistensi dengan wujud yang walaupun mungkin seperkian detik menampakin, terus juga suara-suara atau sampai menggerakkan benda tuh udah bukan kaleng-kaleng loh wujudnya. Oke, teman-teman Serem Midnight, buat kalian yang punya cerita mistis seperti Kak Anggun dan mau share-share, jangan lupa support aku terus ya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Yang mau share langsung aja DM ke Instagramnya Serem Midnight ya. Sampai ketemu di video berikutnya.